Sekolah Tinggi Teologi Starslu. Hari ini 21 September 2024 dalam tema penyertaan Tuhan yang ajaib dan nyata. Kami mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang telah memenuhi undangan keluarga besar STT Starslu, dan saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita akan menyambut bersama prosesi akademik sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Starslu. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pembukaan sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Teologi Starsum oleh Ketua STT Starsum Dr. Purnama Pasande MTH MPD. Dengan mengucap syukur, sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Teologi Starsum agenda wisuda S1 Prodi Teologi, S1 Pendidikan Agama Kristen dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan yang pertama yang akan mewakili wisudawan dan wisudawati oleh Saudari Mila Idukano. Disilakan. Shalom bagi kita sekalian. Yang terhormat Dirjen Dinas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia beserta jajarannya atau yang mewakili. Yang saya hormati Bupati Banggai atau yang mewakili. Yang saya hormati Bupati Morowali Utara dan Ketua TPPKK Morowali Utara, juga terpilih sebagai anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Tengah periode tahun 2024 hingga 2029. Yang saya hormati para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Yang saya hormati pendiri Lembaga Pendidikan Setia Aras Samad Indonesia. Yang saya hormati pembina dan pengurus Yayasan Basabas Luwu. Yang saya hormati Ketua STT Starsum Dr. Purnama Pasande MTH MPD. Yang saya hormati para donatur dan sponsor STT Starsum. Yang saya hormati para wakil ketua dan para kaprodi. Yang saya hormati para dosen STT Starsum. Yang saya hormati ketua-ketua sinode dari semua denominasi gereja yang hadir saat ini. Yang saya hormati para undangan dan orang tua. Yang saya banggakan teman-teman wisudawan dan wisudawati serta adik-adik mahasiswa STT Starsum. Mari kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kita, karena atas tuntunan dan perkenanannya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka wisuda yang ke-13 STT Starsum. Melalui momen yang penuh sukacita ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Basabas Luwu, Ketua, para wakil, kaprodi, dosen dan staf STT Starsum yang penuh kesabaran mendidik kami sampai kami menyelesaikan pendidikan. Di lembaga ini kami ditempa dan berproses untuk menjadi pribadi yang berguna dalam pelayanan dan pendidikan. Ada banyak hal yang sudah kami terima di lembaga ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah lelah berjuang dalam memberikan topangan dan mendukung kami dalam menempuh pendidikan di lembaga STT Starsum. Mohon maaf jika ada banyak hal yang sering membuat papa dan mama kecewa.
Terima kasih kepada teman-teman wisudawan dan wisudawati atas kebersamaan yang telah kita lalui selama 4 tahun yang luar biasa ini. Kita telah berproses bersama dan akhirnya kita boleh menyelesaikan pendidikan di lembaga ini dengan baik. Walaupun saat itu pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang luar biasa untuk kita belajar. Saat ini kami sudah lengkap dengan toga dan topi sarjana semua. Selalu bersyukur, selalu semangat, selalu ceria. Shalom. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua SDT Starsu, Dr. Purnama Pasande MTH MPD. Yang terhormat Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI beserta jajarannya atau yang mewakili, yang saya hormati Bupati Banggai atau yang mewakili, yang saya hormati Bupati Morowali Utara, yang saya hormati para anggota DPR yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Kasdim Lubuk Banggai atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati pendiri Lembaga Pendidikan Setia Alas Nama Indonesia, yang saya hormati pembina dan pengurus Yayasan Basabas Lubuk, yang saya hormati ketua atau pimpinan para mitra baik itu lembaga gereja, lembaga pendidikan, pengurus organisasi sosial dan kemasyarakatan, organisasi kebudayaan dan mahasiswa. Yang saya hormati para donatur dan sponsor SDT Starsu, yang saya hormati unsur pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Starsu, para waket, kaprodi, para dosen, teknik, dan tenaga LPMI, yang saya hormati para undangan yang telah memenuhi undangan kami, dan yang saya kasihi para wisudawan dan wisudawati serta para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Starsu. Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Sang Kepala Gereja Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan penyertaannya yang ajaib dan nyata. Kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam kegiatan akademik sidang senat terbuka wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Starsu, dan juga berulang tahun ke-17 pada tanggal 24 September 2024. Sekolah Tinggi Teologi Starsu yang rencananya pada tanggal 24 September 2024 akan mengadakan reuni di kampus. Para alumni akan hadir, dan memang panitia reuni adalah para alumni yang berinisiatif mengadakan reuni di hari ulang tahun yang ke-17. Tema yang diangkat saat ini penyertaan Tuhan yang ajaib dan nyata, dan subtema dalam penyertaan Tuhan yang ajaib dan nyata, kita semangat dan produktif berkarya serta berkolaborasi bergerak maju di 3 bidang, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih kepada mitra dan donatur. Ilmu, pengabdian, waktu, dan dana yang Bapak Ibu berikan telah nyata manfaatnya dengan melihat para anak didik kita, mahasiswa kita di hadapan kita di wisuda. Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Ingat, perjuangan selama studi dalam pendidikan strata 1 telah selesai, namun belum selesai pembuktian sebagai seorang sarjana, sebagai seorang cendekiawan. Justru ini adalah babak baru untuk membuktikan karya nyata,
gereja, di masyarakat, bangsa, dan negara. Yang harus dibuktikan adalah karya nyata, dan yakinlah bahwa dalam berkarya penyertaan Tuhan yang ajaib dan nyata itu berlaku bagi para wisudawan dan wisudawati serta para alumni. Jikalau kampus mengalami penyertaan Tuhan, maka para wisudawan dan wisudawati serta para alumni pun akan disertai Tuhan. Kemuliaan bagi Sang Kepala Gereja Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian sambutan ini, selalu bersyukur, selalu semangat, selalu ceria. Salam. Ketua STT Starsu, dan sambutan ketiga akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Basabas Luwu, Pak Pendeta Emeritus J. Labotano MSc. Disilakan. Salam bagi kita sekalian. Yang terhormat Direktur Jenderal Mas Kristen, Menteri Agama RI atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bupati Banggai atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bupati Morowali Utara bersama Ibu yang hari ini juga menjadi narasumber dalam wisuda ini. Yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. M. Mangentang MTH selaku rekan pendiri STT Starlu dan mitra kerja, bahkan juga sebagai salah seorang pimpinan Sinode GKSI. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai, pejabat yang mewakili, Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai yang sempat menghadiri undangan kami, Bapak, Ibu pimpinan Gereja Sinode Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan, rekan-rekan pengurus Yayasan Basabas, Bapak Ketua serta jajaran pimpinan STT Starlu, Bapak Ibu dosen dan staf akademika, Bapak Ibu mitra kerja STT Starlu, Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu orang tua wali, para wisudawan wisudawati yang sama kami hormati, kasihi dan banggakan, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi yang sama kami banggakan dan cintai, seluruh hadirin yang kami hormati dan kasihi. Sudah suatu kepastian bahwa di momentum wisuda ke-13 angkatan ke-17 keluarga besar kami STT Starlu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang daripadanya segala sesuatu tercipta dan terpelihara. Di atas pemahaman dan pengakuan ini, STT Starlu berdiri sejak tahun 2007 dan hadir di tanah bangsa Salu untuk mengabdi melayani di bidang pendidikan teologi. Wisuda kali ini dilaksanakan di bawah tema penyertaan Tuhan yang ajaib dan nyata, serta subtema seperti yang terpampang di depan kita sekalian. Kami berharap para wisudawan-wisudawati dapat mengabdikan diri di ladang pelayanan Tuhan, baik di tengah gereja maupun masyarakat, dengan dedikasi tinggi dan moral yang baik untuk membangun kehidupan bagi gereja maupun di masyarakat. Kami berharap dan mendorong kepada adik-adik mahasiswa yang sedang belajar untuk terus belajar dengan tekun, membangun iman dan menjauhkan diri dari bermacam-macam tindakan perbuatan tercela, agar kalian dapat sukses menyelesaikan studi, meraih cita-cita, dan menjadi berkat bagi orang tua, keluarga gereja, dan masyarakat. Demikian sambutan kami. Tuhan berkati. Salam. Demikian sambutan Ketua Yayasan Basabas Luwu, Bapak Pendeta Emeritus J. Labotano MSc. Kita akan masuk dalam pelaksanaan wisuda. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Pujilah Dia, bersama-sama
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Starlu, baik itu prodi teologi, baik itu prodi pendidikan agama Kristen. Biarlah Tuhan memberkati rangkaian acara ini dari awal sampai akhir, yang kami serahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari mahasiswa-mahasiswi STT Star School. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan amanat tertulis dari Bapak Bupati, terlebih dahulu saya menyampaikan salam hangat dan salam hormat kepada kita semua yang berada di tempat ini. Karena Pak Bupati hari ini masih melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, beliau sekarang berada di Kecamatan Bualeni. Untuk itu beliau mengirimkan salam hormat untuk kita semua. Untuk itu saya akan membacakan amanat tertulis dari Bapak Bupati Banggai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Bupati Morowali Utara yang mungkin ada bersama-sama di tempat ini. Yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Banggai. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Star Group Lu Banggai, Rektor dan Pembantu Rektor, para anggota Senat serta sivitas akademika. Yang saya hormati panitia pelaksana serta hadirin para wisudawan dan wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, selaku umat yang beragama, saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya dengan izin dan kekuasaannya lah pada hari ini kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian kegiatan sidang senat terbuka dengan agenda wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Stars Loop tahun 2024. Saya merasa terhormat dapat hadir di tengah-tengah semua dalam momen yang penuh makna ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini merupakan suatu peristiwa yang perlu dicatat, dikenang atas keberadaan Sekolah Tinggi Teologi Stars Loop yang telah berhasil menelurkan sejumlah sarjana agama yang cukup signifikan melalui satu institusi pendidikan tinggi formal di bawah panji pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Stars Loop. Tentu saja wisuda ini merupakan refleksi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Hendaknya tidak hanya dipandang sebagai acara seremonial, akan tetapi lebih dari itu harus disikapi secara arif dan bijak untuk melakukan koreksi terhadap proses manajerial penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian hasil yang telah dicapai. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan usaha seluruh jajaran Sekolah Tinggi Teologi Stars Loop. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri sambutan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Banggai mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Yayasan Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Stars Loop, para anggota Senat, seluruh dosen dan tenaga pengajar di sekolah tinggi ini yang telah bekerja keras dan berdedikasi dalam mencetak generasi yang berkualitas. Peran
yang telah diberikan sangat vital dalam membentuk karakter dan kecerdasan. Terima kasih atas segala upaya yang telah diberikan. Sebelum saya menutup sambutan ini, tadi Ketua Yayasan menyampaikan ada satu keinginan yang belum terwujud berkaitan dengan mobil operasional untuk sekolah. Jadi untuk itu pada kesempatan kali ini saya menyampaikan untuk segera membuat proposal dan menyampaikan kepada Bupati. Semoga doa-doa kita yang berada di tempat ini mempercepat proses terwujudnya keinginan Bapak Ketua Yayasan. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bupati Banggai Haji Amiruddin MM Haidar. Terima kasih. Terima kasih kepada Bupati Banggai atau yang mewakili yang telah menyampaikan sambutan dalam pelaksanaan wisuda STT Starslu saat ini. Terima kasih. Dan kita akan masuk dalam orasi ilmiah yang akan dibagi dari dua sesi. Sesi yang pertama secara refleksi akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Matius Mangentang MTH, dan perspektif keilmuan akan disampaikan oleh Dr. Deris Julkarson Hehi MARS Mars, Bupati Morowali Utara. Silakan. Dari masuk 121 itu tema yang dari teks ini dikirimkan oleh Ketua sekali Dr. Purnama Pasangger. Saya bacakan dari kita beberapa ayat saja. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan adalah Tuhan penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga masukmu. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tema yang diberi seperti sampaikan Ketua tadi, penyertaan Tuhan yang ajaib dan nyata. Ya, terima kasih untuk kesempatan diberi Pak Ketua Nama Pasangger, Dewan Dosen, Ketua Yayasan. Aplikasi bagi saya adalah kedua hal. Kalau penyertaan itu bersifat dua sisi, atau sisi ada berkatnya, perlindungannya aja, sisi ada dididik untuk masuk dalam keadaan kesulitan. Sama juga aplikasi sampai kedua adalah pertama. Paulus berkata Roma 1:20, berapa 1:21 bahwa kita semua orang berhutang.
Pertama, sisi lain kita semua orang berhutang karena kita hidup dalam Dia dan diselamatkan oleh Kristus dan menerima berkat hari demi hari ketika kita beri hidup napasnya kita napasi. Itu berkat sisi lain. Dan kita harus balas karena kita berhutang nyawa kepada Kristus keselamatan kita. Kita harus balas. Jangan memberitakan Injil, memberitakan firman, memasukkan nama Yesus. Tapi di sisi lain juga hari demi hari bangun pagi, tidur malam sebagainya. Sisi lain daripada menyatakan terima kasih kita adalah syukur. Bagus motonya Pak Purnama. Selalu kedua selalu semangat, selalu bersyukur, betul. Itu apa yang terkandung. Kedua, selalu semangat, ada spirit, ada semangat. Yang tidak semangat. Ketiga, ceria. Itu ceria. Itu balasan kita. Ada seorang filsuf berkata bahwa ada sesuatu kebaikan yang betul-betul bertanam dalam hati kita, yang kalau kita terus gelorkan, laksanakan ini, bahkan dunia damai, dunia penuh senyum, yaitu ketika kita berjumpa orang dan kita tatap satu lain, ada senyum itu membuat dunia damai, dunia yang penuh salom, damai. Tapi apakah terus terjadi? Enggak juga. Tapi asal binatang sekali disakiti, dia tetap tersenyum. Binatang siapa? Binatang apa namanya? Monyet. Belajar sama monyet cara bersenyum yang tidak akan berubah. Sekali ngobrol, cubit sampai kesakitan, dia hanya senyum saja. Tidak pernah dia marah. Tapi para hamba Tuhan dicubit sedikit, marah langsung berubah muka, berkala sama monyet. Kalau kita berkata belajar sama semut, mari kita belajar senyum sama. Saya kita serahkan. Tugas kita yang mendapatkan anugerah penyertaan Tuhan, balasanlah yang memberitakan Injil, memasukkan nama Yesus, memasukkan firman Tuhan. Dan tersenyumlah, semangatlah, kecerialah, sebetulnya orang sudah diselamatkan. Tuhan memberkati. Salam. Kita akan dengarkan puji-pujian dari paduan suara mahasiswa-mahasiswi STT Starsum. Disilakan. Banyak jiwa dalam
selamat sore dan shalom. Yang saya hormati, saya kasihi dan saya banggakan pimpinan dan segenap staf dosen Universitas Darul yang hari ini boleh melaksanakan sidang senam terbuka gelombang wisuda ke-13. Tidak terasa STT ini sudah melayani wisuda yang ke-13. Tepuk tangan dulu untuk Universitas Darul. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, saudara saya, sahabat saya. Puji Tuhan saya lihat sudah sehat. Saya hanya pantau lewat Facebook. Hari ini sudah boleh hadir bersama-sama. Yang saya hormati, saya kasih dan saya banggakan segenap pimpinan gereja, ketua-ketua sinode dari Bangka. Kita memiliki komitmen melihat sosok yang bisa dipercaya, melihat sosok yang punya integritas. Maka ketika kita melihat sosok itu, saya mengatakan jatuhkanlah pilihan kita pada orang-orang tersebut. Jangan jatuhkan pilihan kita karena nomor biro, wani biro. Ya, pemimpin Kristen, para wisudawan-wisudawati yang ada hari ini, kita harus mulai dari diri kita sendiri, menjadi contoh bagi yang lain. Maka saya percaya gerakan ini akan bisa tercipta. Saya mau tanya para wisudawan, ikan apa yang bisa rusak susu? Kalau yang bisa jawab, saya kasih hadiah 500.000. Ikan apa yang bisa merusak susu? Ada yang bisa jawab? 500.000 lumayan, uang kapal pulang. Tidak ada? Nah, ini berarti filsafatnya saya kasih nilainya. Jawabannya adalah ikan nila, karena nila setitik rusak susu sebelah. Ya kan? Hanya ikan nila yang bisa merusak susu. Karena nila setitik rusak susu sebelah. Itu kata pepatah. Biarlah kita menjadi pemimpin-pemimpin Kristen yang menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Biarlah kita menjadi pemimpin-pemimpin Kristen yang percaya. Biarlah kita menjadi pemimpin Kristen yang terus memuliakan Tuhan, berjaya di tengah-tengah dunia ini, menjadi teladan dalam kehidupan kita, dan tentunya menjadi sosok yang bisa dipercaya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah organisasi, di tengah-tengah gereja, di mana Tuhan mempercayakan pelayanan untuk kita pimpin dan kita layani. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Morowali Utara, Dr. Delis Dulkarsonie Himars, yang telah menyampaikan perspektif keilmuan yang boleh kita dengarkan bersama saat ini. Tuhan memberkati. Kita akan masuk pada pembacaan surat keputusan. Tapi sebelum itu mari kita menyaksikan bersama satu lagu Mars STT Starsum oleh wisudawan-wisudawati dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang sempat hadir. Disilakan. Tinggi
Kita akan masuk dalam pembacaan surat keputusan oleh Wakil Ketua Satu Bidang Akademik dan Cirebon Bulan SPDK MTH. Surat keputusan nomor 23 garing Ketua STT Starslup garing 9 Romawi garing 2024 tentang wisudawan dan wisudawati angkatan 14. Menimbang 1. Bahwa wisudawan dan wisudawati telah menyelesaikan studi selama 4 tahun dan telah memenuhi jumlah mata kuliah atau SKS yang telah ditetapkan. 2. Telah mengikuti peraturan-peraturan perguruan tinggi yang ditetapkan pada perguruan tinggi yang berwenang dan berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perguruan tinggi keagamaan Kristen, secara khusus pada Sekolah Tinggi Teologi Starslup Luwuk Banggai. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang gelar akademik perguruan tinggi keagamaan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang penamaan program studi pada perguruan tinggi. 6. Keputusan Ban PT Institusi STT Starslup terakreditasi baik nomor 1879 garing SK garing Ban PT garing AK titik PPJ garing PT garing Romawi 11 garing 2022 maksud berhak untuk diwisuda dan menyandang gelar sarjana teologi dan sarjana pendidikan Kristen. Luwuk 21 September 2024. Sekolah Tinggi Teologi Starslup Luwuk Banggai. Ketua Dr. Purnama Pasande MTH MPD. Nomor induk nasional, nomor induk dosen nasional 23 11 02 85 01 ditanda tangani. Dilanjutkan dengan pembacaan nama-nama wisudawan wisudawati. Yang pertama oleh Kaprodi Teologi, Ibu Ermin A. Mosooli, SSI Teol, MSI. Wisudawan wisudawati program sarjana program studi teologi STT Starslup tahun akademik 2023-2024. Yang pertama, Aderilin Ande Sarjana Teologi dengan judul tugas akhir pengaruh pendidikan asrama terhadap karakter mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Starslup. Agri Livita Doloy, Sarjana Teologi dengan judul tugas akhir kondisi ekonomi, kebiasaan menyediakan jamuan makan dan kesiapan jemaat menerima ibadah di rumah.
Allen Rudi Monika, sarjana teologi, dengan judul tugas akhir pengaruh kesadaran terhadap partisipasi dalam kegiatan oikumene pada Persekutuan Oikumene Bukit Mamuwal Regensi Lu. Delvianti Batolu, sarjana teologi, dengan judul tugas akhir dinamika komitmen mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Starsrum dalam menjalani panggilan pelayanan. Dian Apriostan Halena Kamuhlut, sarjana teologi, dengan judul tugas akhir faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen pelayanan perempuan di Gereja Anugerah Bentara Kristus Jemaat Sola Gracia Pakasua. Femi Carolina, sarjana teologi, dengan judul tugas akhir pengaruh pendidikan agama Kristen terhadap ketahanan remaja laki-laki dari kebiasaan konsumsi miras. Jessica Rianti Pieng, sarjana teologi, dengan judul tugas akhir analisa dukungan pemimpin gereja terhadap remaja yang berpotensi menjadi pendeta di Jemaat Mandiri Anugerah Binodik. Julinje Taludek, sarjana teologi, dengan judul tugas akhir pengaruh hambatan literasi Alkitab terhadap pertumbuhan iman Jemaat Gosien Golobuton. Klisti Aturut, sarjana teologi, dengan judul tugas akhir ekspektasi jemaat terhadap penyampaian khotbah oleh pelayan firman di Jemaat Koramputan Pondan. Maston, sarjana teologi, dengan judul tugas akhir pengaruh jumlah persembahan terhadap kehadiran anggota jemaat berpenghasilan rendah dalam ibadah di Jemaat Sion Mandel. Nelike Panggolong, sarjana teologi, dengan judul tugas akhir efektivitas sistem penggalangan dana di Jemaat Bukit Horeb Batang Babasal. Mila Dudukano, sarjana teologi, dengan judul tugas akhir persepsi anggota Jemaat Betania Malanggong tentang perpindahan keanggotaan akibat konflik internal. Nesrian Pakudek, sarjana teologi, dengan judul tugas akhir tantangan manajemen sumber daya manusia pada jemaat berpendidikan rendah, studi kasus di Jemaat Immanuel Taipa. Nosvin B. Batombukan, sarjana teologi, dengan judul tugas akhir minat orang tua untuk mendorong anak melanjutkan pendidikan ke program studi teologi. Runi S. Toiken
Sarjana Teologi dengan judul tugas akhir manfaat kepemimpinan kolaboratif Jemaat Kecil Tanpa Pendeta di Jemaat Epata Antarana. Trisnayanti Salambai, Sarjana Teologi dengan judul tugas akhir pengaruh jenjang pendidikan terhadap partisipasi perempuan dalam kegiatan gereja di Jemaat Bukit Zaitun Talang Batu. Yefta Adri Gracia Supate, Sarjana Teologi dengan judul tugas akhir faktor-faktor penyebab kurangnya partisipasi kaum bapa dalam kegiatan ibadah di Jemaat Getsemani Lempeng. Yuliana Paluet, Sarjana Teologi dengan judul tugas akhir pengaruh kegiatan rohani terhadap pertumbuhan iman mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Starsduk. Yulice Pitemo, Sarjana Teologi dengan judul tugas akhir persepsi perempuan tentang cara berpakaian yang pantas dalam ibadah di gereja di Jemaat Sinear Batang Pabasan. Nama-nama wisudawan dan wisudawati Angkatan 14 Sekolah Tinggi Teologi Starsduk Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Desi Sulasri Batunemo, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir peran guru pak dalam meningkatkan keaktifan beribadah peserta didik di SMP Negeri Satap Alun. Destrin Kinakapon, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir upaya guru pak untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa Kristen SMP Negeri 4 Liang. Elnia Andabeo, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir hambatan guru pendidikan agama Kristen dalam membentuk karakter siswa SDN Inpres Bangunemo. Erni Sangampo, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir penerapan kurikulum merdeka terhadap hasil belajar pak kelas 11 di SMAS GKLB LU. Fitriana, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMP Kristen LU. Gabriela Misita Adilang, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir pengaruh pendidikan agama Kristen dalam keluarga mengatasi krisis moral generasi muda di Desa Lawonggo.
Gabriela Bueteno, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir, peran keteladanan guru PAK dalam mengembangkan kerohanian siswa SMP Kristen Paisubatu. Gita Sunang, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir, pengaruh penggunaan media teknologi pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa di SD Impres Solan. Jessica Maria Wulandari Salamat, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir, peran guru PAK dalam menumbuhkan sikap toleransi peserta didik SMP Negeri 2 Bulagi. Krisnan Hande, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir, penerapan model bermain sambil belajar dalam perkembangan anak usia dini di TK GKST Gilgal Lanumor. Martia Nangsi Mopa, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir, peran orang tua terhadap prestasi belajar anak mata pelajaran PAK di SDN Doda Unta. Nirta Nyami, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir, analisis minat belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 5 Mamo Salato. Omincet Tongayo, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir, hambatan orang tua tunggal dalam menyekolahkan anak di Desa Olusi. Preti Yulianti Sakei, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir, persepsi guru pendidikan agama Kristen tentang keberagaman siswa di Sekolah Dasar Negeri 3 Batui. Rivaldi Bueteno, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir, analisis penyebab kesulitan membaca permulaan pada siswa kelas 2 di SDN Olusi. Susanti Frisilia Morada, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir, peran guru dalam mengembangkan kemampuan belajar siswa di SMA Negeri 2 Lamala. Serliana Pagiling, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir, penerapan program pendidikan agama Kristen dalam pembentukan karakter peserta didik di SDN Simdo. Yosni Mangabosan, Sarjana Pendidikan. Judul tugas akhir, peran ayah dalam mendidik anak berdasarkan Efesus 6 ayat 4 di Desa Osak. Kita akan mendengarkan pengumuman wisudawati berprestasi dari program studi teologi dan program studi pendidikan agama Kristen. Dewan dosen silakan duduk.
mahasiswa berprestasi angkatan ke-14 untuk program studi teologi diraih oleh Wisudawati atas nama Dian Ardiostan Haruna dengan prestasi kumulatif 3,72. Dan mahasiswa dan wisudawan berprestasi program studi pendidikan agama Kristen disampaikan oleh Kaprodi Pak. Wisudawan berprestasi angkatan ke-14 untuk program studi pendidikan agama Kristen diraih oleh Wisudawati atas nama Martianangsi Mopa Sarjana Pendidikan dengan indeks prestasi kumulatif 3,37. Disilakan untuk kedua wisudawan berprestasi untuk maju ke depan, dan ada penyerahan bingkisan dari Kaprodi Pak dan Teologi yang akan diserahkan oleh masing-masing Kaprodi. Silakan maju. Sekarang kita berikan tepuk tangan. Dan kita akan mendengarkan ikrar wisudawan. Ikrar wisudawan. Kami wisudawan. Sekolah Tinggi Teologi Starslup Lubuk Banggai. Berjanji. Satu. Setia pada visi dalam Kristus. Dan misi Sekolah Tinggi Teologi Starslup Lubuk Banggai. Dua. Erat dalam kasih dan persatuan. Serta menjunjung tinggi nama baik alma mater. Dalam pengabdian kepada gereja. Bangsa dan negara. Tiga. Teguh dalam kebenaran dan panggilan Tuhan. Dalam menjalankan amanat agung dan misi gereja. 4. Inovatif dan kreatif. Dalam pelayanan di mana saja. Sesuai dengan karunia rohani. Pengetahuan yang dikaruniakan Tuhan. Demi keberhasilan pelayanan yang untuk kemuliaan Tuhan. 5. Bagi gereja. Tanpa memandang denominasi dan diskriminasi. Lubuk 21 September 2024. Wisudawan. Untuk berjumpa dengan orang tua yang saat ini boleh berkenan hadir untuk mendampingi teman-teman dalam proses wisuda saat ini. Disilakan. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend.
and I have lived of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, yes you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, keeps running after me. Running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, yes you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Disilakan Dewan Dosen dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir saat ini untuk bisa ada di sekitar dari mahasiswa-mahasiswi untuk kita mendoakan mereka. Pak Pendeta Jerry, Pak Pendeta Pohan. Bapak Bupati Bintai untuk turut doakan. Mari kita tumpahkan tangan. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh yang diutus oleh Yesus Kristus Kepala Gereja untuk melayani dunia. Amin. Disilakan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan Dewan Dosen untuk boleh mengangkat wisudawan-wisudawati secara bergantian, satu orang mungkin tidak satu atau dua, untuk mereka boleh berdiri dengan satu harapan besar. Teman-teman akan melaksanakan pelayanan baik itu di dunia pelayanan dan pendidikan dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga,
kami terangkat bersyukur kepada-Mu. Terima kasih untuk perkara-perkara yang besar yang sudah sedang dan terus akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Kami mendengarkan begitu banyak refleksi, orasi, kesaksian, sambutan yang begitu dahsyat yang Kau kerjakan tentang kami, khususnya kepada orang tua kami, Bapak Pendeta Matius Manginta. Bagaimana Tuhan menyertai dia. Terima kasih Tuhan. Tapi hamba menjadi dalam tangan kuasa. Pakai kami semua yang sudah hadir di sini yang memberikan kata-kata sambutan motivasi kepada kami. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali kepada kami sekarang. Terima kasih berkati juga hotel ini yang menjadi tempat bagi kami untuk menyelenggarakan acara ini juga. Berkati kami semua, berkati negara dan bangsa kami, berkati kota dan daerah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu kepada kami. Saudara terima kasih. Terima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kasih sayang, berkat-berkat, pemeliharaan serta perkenanan dari Allah Bapa kita, pertolongan, keselamatan, pembelaan, kebenaran, kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, urapan kemenangan, hikmat akal budi, tuntunan, arahan, bimbingan, nasihat, damai sejahtera serta persekutuan di dalam Roh Kudus adalah kiranya menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam kuasa berkat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati berkata, amin. Kita semua masih tetap berdiri. Kita akan masuk pada prosesi akademik untuk menutup sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Starslu. Ketua STT Starslu, Ketua Yayasan Basabaslu, pendiri Lembaga Pendidikan Setia Asrama se-Indonesia, Kaprodi Pendidikan Agama Kristen, Kaprodi Teologi, para wakil Dewan Dosen Wisudawan dan Wisudawati meninggalkan ruangan sidang senat terbuka.